warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. TM di siaran langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah logika melawan dirimu sendiri. Kalimat ini mudah, tapi banyak yang salah arti dan akhirnya salah menempatkan diri. Bukan lagi ada peperangan lawan dirinya, tapi malah pro dengan dirinya. Logikanya begini, kita bermula dari kalimat Nabi. Suatu ketika Nabi habis dari perang Badar, yang itu 1 lawan 10 dengan teknologi yang sama. Misalkan ya, pedang sama pedang, tapi 1 lawan 10. Nah, perbandingan saat itu 1 banding 10 itu luar biasa dahsyat. Beda dengan sekarang, walaupun 1 lawan 10, tapi kalau yang satu bawa nuklir, menang dia. Jadi dengan kondisi persenjataan yang mirip-mirip, tapi kuantitasnya jauh berlipat ganda. Nah, itu disebut perang Badar. Nah, setelah perang Badar, Nabi kumpulkan para sahabat. Kita habis dari perang kecil menuju perang besar yang sesungguhnya. Nah, para sahabat ini kan kaget. Loh, apa masih ada perang yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada perang Badar ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, iya ada, yaitu perang melawan dirimu sendiri. Nah, siapakah diri ini? Kok ada yang diperangi, ada yang diikuti, ada yang diwajibkan, ada yang dibebaskan, ada yang ditahan. Nah, diri ini yang mana? Ini berlapis-lapis ya. Padahal sifat dasar manusia itu pasti cari yang enak, nyaman, senang, selamat, sehat, ganteng, dijamin, sukses, sembuh. Ya, itu sifat dasar manusia itu selalu ke arah situ. Nah, konteks yang mana sih sehingga kok ada peperangan melawan diri sendiri? Terus kemudian siapa yang diperangi, terus siapa? Kok sampai perang itu lebih dahsyat ketimbang perang Badar? Nah, sebetulnya ini konteksnya bagi pelaku tasawuf ya. Di situ ada permainan gelombang antara dengan nur dengan nafsu. Tadi saya sampaikan sifat dasar manusia itu otomatis ya ke arah titik zero ke kanan, yaitu senang, bahagia, sukses, selamat, sentosa, dijamin, sembuh, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya dari titik 0 ke kanan. Itu bukan ridho. Itu sudah orientasi sifat dasar manusia. Nah, yang mengarahkan ke situ itu sebetulnya bukan akal, tapi akalmu telah ditunggangi oleh nafsu. Nah, melawan dirimu sendiri itu bukan melawan diri yang akalmu itu, bukan, tapi dirimu yang telah dikuasai oleh nafsu, sehingga akalmu tidak lagi objektif, akalmu tidak lagi dituntun dibimbing ke arah Tuhan, ke arah ridho, tapi akalmu telah diarahkan mengerucut kepada
kepentingan, harapan, angan-angan, khayalan, orientasi, tujuan, dan sebagainya. Maka nafsu ini akan membawa ke sifat-sifat yang tadi itu, dan itu bertentangan dengan hukum ridho. Ridho mana ngerti manusia? Nggak ngerti. Baik buruk nggak ngerti, benar salah nggak ngerti, positif negatif aja nggak ngerti. Tapi itu ridho. Gimana ngerti ridho kalau nggak tahu gelombang Tuhan? Logika. Bagaimana akal seorang Nabi Ibrahim bisa mengerti bahwa itu adalah petunjuk perintah daripada Allah Ta'ala untuk nyembelih anaknya Nabi Ismail? Akal mana yang bisa menerima itu kalau hanya sekedar akal? Tidak mungkin, betul ya? Apalagi seorang Nabi Ibrahim saat itu sudah lama terpisah dengan anaknya, kemudian dijumpainya anaknya itu dalam keadaan yang baik-baiknya, menjadi anak soleh, tunduk, patuh, ganteng, kemudian bisa menyenangkan orang tua. Saat-saat itulah saat-saat puncaknya rasa syukur Nabi Ibrahim tentang anaknya. Kok dapat perintah seperti itu? Sampai sekarang pun akal mana yang bisa menerima bahwa itu adalah perintah Tuhan? Tidak mungkin. Akal mana yang memerintahkan kepada seorang bapak untuk menyembelih anaknya sendiri yang sangat dicintainya? Tidak mungkin. Bahkan syariat agama manapun dulu, gak mungkin ada yang membenarkan itu. Ini bukan lagi pelajaran syariat, tapi tentang gelombang ma'rifatullahmu, adaptasimu dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Syariat itu masih undang-undang yang terlihat, undang-undang, hukum, kaidah, norma, aturan, dan sebagainya. Itu syariat. Sedangkan di dalamnya itu sudah berupa gelombang. Sama-sama sholat, gelombangnya beda, jurusannya beda kok. Padahal wujudnya adalah wujud jasmani yang sama. Sama-sama sholat. Satu berpeluang bisa mi'raj, satunya berpeluang ancaman akan neraka wel. Sama-sama puasa, satu dapat keberkahan, entah itu berupa pahala dan sebagainya, satunya hanya mendapatkan lapar dan haus. Nggak ada apa-apa selain dapat itu loh. Nah, itu hanya tentang permainan gelombang. Sama-sama sholatnya loh, zahirnya loh sama, bacaannya sama dan sebagainya. Bisa jadi orang yang sholatnya masuk neraka wel itu bisa jadi bacaannya lebih bagus daripada orang yang sholatnya ala kadarnya, zahirnya, tapi malah bisa mi'raj. Berarti dimensi yang ibadah, dimensi dalam dirimu gak hanya sebatas akal dan pengetahuanmu saja, ada di atas itu. Yang itu sering kami terangkan, tapi demikian sulitnya diterima orang. Kenapa? Gak kebayang itu. Ada dimensi roh, dimensi di atasnya alam akalnya manusia, yang manusia mesti mati dahulu, mesti mati dahulu. Selama kau nggak pernah mati atau nggak pernah dimatikan, kamu nggak akan ngerti dimensi roh yang dimaksudkan oleh Mr. TM. Mutu kau belantah mutu. Nah, karena ini tentang orang-orang beriman, kalimat Nabi, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Penjara itu apa sih? Terkungkung atau terikat atau terisolasi, sehingga mestinya kau itu bebas tapi diikat, entah itu dengan rantai, dengan penjara kurungan, atau dengan apapun itu, sehingga kau tidak bisa bebas. Pulangnya ruhmu ke hadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani. Nah, bagi yang beriman, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Yang beriman itu siapa? Yaitu ternyata di Asy-Syura 52 adalah orang-orang yang mendapatkan nur iman dan nur kitab.
Yang real nyatanya di zaman ini adalah orang-orang di baiat tarekat, tapi bukan sembarang tarekat. Yang tadi ya kami sampaikan, yang tarekatnya itu saat baiatnya dia ditingkatkan grade gelombangnya dari alam sadar masuk ke gelombang di atas sadar. Itu dari alam dunia masuk ke akhirat atau melewati batas kematian, portal ambang, atau kata Nabi mutu qabla anta mutu. Berarti tentang orang beriman ini tidak berlaku bagi siapapun yang diberlakukan tarekat yang baiatnya tidak melewati kematian. Kalau hanya sekedar salaman saja, oh nggak mungkin bisa nembus akhirat, ya nggak mungkin. Atau sekedar kayak apa, baiat online, nggak mungkin. Atau baiat sekedar dimandikan atau ditutupi kain gitu diginikan, nggak mungkin. Ada batas hilangnya batas kesadaranmu, akalmu. Itulah yang kami maksudkan, dan itu hanya tarekat tertentu. Kami menerangkan ini karena bisa membedakan antara tarekat yang bukan tarekat arwah dan yang iya. Karena nggak mungkin orang bisa menerangkan dua sisi sementara tidak lengkap ilmunya. Tapi kalau orang yang ada di tarekat dunia nggak mungkin bisa menerangkan tarekat akhirat. Menembus mutu qabla anta mutu nggak mungkin. Nah, perang melawan dirimu sendiri itu terjadi di dalam dirimu sendiri. Dirimu yang mana yang kau perangi? Adalah dirimu yang dikuasai dengan nafsu. Nah, nafsumu itulah yang membuat kita ini terjebak dengan gravitasi dunia. Pandanganmu sudah nggak melihat pandangan Tuhan, nggak bisa. Pandanganmu hanya pandangan panca indera. Sering kami sampaikan ya, undang-undang dunia memakai rumus panca indera, terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Maka hukum dunia akan selalu ini, dan ini pun akan dikuasai, dipengaruhi oleh nafsu. Mana-mana yang pandanganmu enak, yang kau cium enak, kau raba enak, semua itu, maka itulah menjadi sesuatu yang di dalam anganmu membentuk keinginan, harapan, tujuan, orientasi yang diolah dengan akalmu. Contohnya kesuksesan, sehat, sembuh, kaya, selamat, kemudian ganteng, ya seperti itu semua. Ya tadi itu ya. Maka jika kita menuju ridho ilahi anta maksudi wa ridhoka manubi, mesti melepaskan yang itu. Karena itulah penjaramu. Tidak lagi berpikir akan baik, buruk, benar, salah, halal, haram, bla 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 bla, bukan itu. Nah, itu kan nggak mungkin kamu bisa melewati ke alam buta yang di atasnya alam akal duniamu. Ini kan nggak tersentuh akalmu. Ini bukan dunia. Dunia kan di sini. Bagaimana akal bisa mendeskripsikan akhirat? Nggak mungkin. Atau mendefinisikan akhirat? Nggak mungkin. Makanya masuk ke akhirat yang lebih tinggi itu wajib dengan akal yang zero. Lihat ya, ketika kita melewati batas ambang ini, ya ini, maka akalmu wajib lumpuh, betul ya? Tapi kok ada kesadaran ini bukan lagi kesadaran akal, tapi kesadaran roh. Akalmu hanya untuk dunia saja. Lah kalau kenyataannya kamu masih pakai akal, berarti kau bukan masuk ke alam akhirat, bukan masuk ke dimensi rohmu, betul? Tapi kau tertinggal di duniamu dengan akalmu dan panca inderamu, keinginanmu dan sebagainya itu. Itulah penjaramu. Itulah lawanmu sendiri itu. Yaitu tadi berupa keinginan, harapan, khayal, angan-angan sebagainya, yang semua sebenarnya bermuara dari
nafsumu. Lihat logika. Ini misalkan 0. Iblis pernah di satu kondisi yang sangat positif, betul ya? Saat cerita dia adalah malaikat yang jenderal, dan sekarang dia di kondisi yang sangat negatif loh. Lihat itu, lihat. Maka di mana kalau tak iblis? Di positif dan negatif. Mestinya manusia yang mengerti ini tujuannya nggak lagi positif negatif, tapi yang mutlak loh. Mutlak itulah konstanta akan alamat Tuhan. Mutlak itu tidak lagi benar, tidak lagi salah, tidak lagi baik, buruk, positif, negatif. Mutlak ya mutlak, gelombangnya mutlak, tidak lagi relatif. Matematika, min X dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X loh. Apapun yang masuk alam mutlak sudah tidak ada lagi nilai positif negatif. Cek matematika, rumus. Sedangkan manusia itu pasti itu hukum dunia pasti ketarik dengan pandangan tadi itu 5 panca indera yang itu dipengaruhi dengan gravitasi nafsumu. Nafsu selalu mencari yang enak-enak, betul enggak? Nah, kalau melawan hawa nafsu, kalau dihitung-hitung kesimpulan, berarti kau menuju yang nggak enak. Tapi bukan seperti itu. Melawan hawa nafsu adalah melawan pikiran baik buruk, benar salah, positif negatif itu. Bukan pula ke arah negatif, bukan juga. Kan banyak ya orang yang pelaku sufi dalam tanda petik yang tidak terwadahkan itu ada menyiksa dirinya, betul ya? Ada yang dicambuk, dibakar lewat bara api dan sebagainya, puasa sampai berbulan-bulan, itu nggak seperti itu, bro. Kita nggak lagi menuju positif negatif baik buruk kok, tapi kita menuju yang mutlak, maha mutlak tepatnya, betul ya? Kalau kau mengartikan melawan yang enak-enak itu dengan menyengsarakan diri, keliru. Sama halnya kau menuju negatif. Negatif itu tetap iblis. Tapi sekali lagi kau melawan dua kutub ini menjadi ke arah yang mutlak, infinity atau absolute, dan itu ternyata tidak ada. Adanya ada di balik dirimu sendiri. X per infinity nilainya adalah 0. Jika 0 diganti angka berapapun yang lain, maka infinity tadi hilang. Betul ya? Artinya apa? Tuhan itu dibalik dirimu yang telah 0. Selama kau belum 0, jangan harap ada Tuhan. Kau cari ke masjid, ke Ka'bah, ke punden, ke pura, ke manapun, nggak pernah ada Tuhan, karena Tuhan tertutupi gerhana dengan hadirnya dirimu sendiri. La ilaha, baru akan ada illallah. Jadi ini bukan tentang mencari kebaikan, bukan. Tuhan tidak menyebut dirinya baik. Mana ada Tuhan? Di dalam Quran cari kalau ada. Dia tidak pernah menyebut dirinya baik, tidak pula menyebut dirinya benar, kuasa, tapi dia menyebut dirinya maha benar, maha baik, maha pasti, maha tinggi, maha kuasa. Ada maha, itulah konstanta mutlak. Maha itu terbatas apa enggak? Maha itu terdeskripsi enggak? Maha terdefinisi enggak? Loh. Berarti ini sudah jangkauannya di atas akalmu jauh, di atas penilaianmu, di atas nilaimu baik buruk, benar salah, positif negatif.
Sementara orang dunia mesti eker-eker masalah. Ya bener aku, kau salah loh. Ini nggak lagi bahas itu, makanya Ustaz DM nggak pernah respon orang mau nanya, orang mau debat, mau diskusi. Nggak perlu. Ini tentang mutlak dan relatif. Selama kau relatif, sampai puyeng pun nggak akan bisa ngerti apa yang kami maksudkan dengan mutlak tadi. Mutlak teori bisa jadi teori matematika. Tapi kalau mutlak dimensinya, oh, hanya orang-orang yang makrifat yang mengerti ini. Pelajaran kepada Nabi Ibrahim, apakah itu salah? Tidak, belum tentu. Apakah itu benar? Tidak, belum tentu. Betul? Tapi itu mutlak. Loh. Mana ada akal yang bisa menilai itu? Apakah ada akal yang membenarkan itu? Kalau itu dari Tuhan loh ya. Teori kan dari Tuhan, tapi akal bisa nerima nggak kayak gitu? Teorinya dari Tuhan, kau ngerti itu karena dogma. Tapi ketika di kondisimu yang dapat seperti itu, kira-kira kau berani nggak? Ayo. Iya nggak? Iya. Ini bukan tentang akalmu, ini bukan. Jangankan akal, ayo tanya syariat mana kira-kira syariat ya yang membenarkan itu adalah perintah Allah Ta'ala jika di kondisi seorang pelaku loh ya. Nah kita kan syariat-syariat ini hafalan, tapi ketika kau mendapatkan suatu kenyataan seperti itu di posisimu sebagai Nabi Ibrahim dan dasar ilmu syariat, syariat mana kau cari? Apakah ada yang membenarkan? Syariat Hindu membenarkan enggak kira-kira? Syariat Buddha, Kristen, Islam, tidak ada. Ini bukan lagi apa tentang benar salah, bro. Nah itulah banyak orang ya terkecoh. Tujuannya instingnya loh mencari yang baik, benar, positif, sukses, lancar, kaya, sembuh, sehat, dan sebagainya. Itu relatif. Sampai kapanpun relatif tidak akan menjangkau mutlak. Sebaik apapun seorang, sebaik apapun, tapi kalau dia masih memakai akal, bisa nggak dia sampai Tuhan? Tidak bisa tuh. Sekali lagi ya, ini dunia ya, ini akhirat berlapis, ada 7 lapis langit. Ini Malik Yaumiddin, atau alam ars, atau alam robbani, atau kerajaan Allah. Saya tanya, sukses apapun kau di dunia sebagai manusia, kau ahli syariat, ahli ibadah, pakar, profesor, doktor, kiai, haji, dan sebagainya, udah kaya dan sebagainya, tapi kau masih memakai gelombang akal, baikmu baik akal, ahli ibadahmu ibadah akal, pakarmu pakar akal. Saya tanya, sampai nggak ke sini? Padahal hampir semua mayoritas manusia itu apa autonya pasti mengarahkan kepada yang tadi itu ya, positif, betul ya, benar, baik, dan sebagainya. Itu bukan ridho. Ridho itu alam mutlak. Kau masih berpikir baik buruk, benar salah, positif negatif, ya nggak mungkin sampai no. Kalau kamu punya standar kebenaran, begitu orang lain nggak cocok dengan standarmu, pasti kau salahkan toh. Kalau kau punya standar ya kebenaran, minum tuh pakai tangan kanan ya, betul? Ada orang minum pakai tangan kiri loh, pasti kok salah no toh, betul nggak? Kalau kau punya standar kebenaran, kau harus sholat 5 waktu sebagainya. Begitu ada orang lain nggak sholat, pasti kau salahkan loh. Itulah lawanmu, itu adalah dirimu sendiri. Itulah penilaian benar salah baik buruk, itulah yang menghijabmu. Akhirnya apa? Yang mutlak itu tidak pernah bisa kau lihat karena tidak pernah muncul terlihat dalam dirimu.
selama tertutup gerhana, apapun yang mengotori dirimu, bahkan kata Nabi, cek ya, tidak akan masuk surga selama masih ada sebiji zarah sawi. Biji sawi kau kecil ya, kesombongan dalam dirimu loh. Betul nggak teori Mr. TM tadi? Selama dirimu itu ada apapun yang selain nol, maka Tuhanmu nggak ada. Jika engkau ada, Tuhanmu nggak ada. Tapi ketika kau tiada, tapi berhampiran dengan yang mutlak, maka mutlak itu pun akan hadir. Tapi mutlak itu akan auto hilang ketika kau ada. Maka kalimat tauhid itu mesti lengkap. La ilaha baru ada illallah. Gak mungkin kau sebut illallah tok. Ada nggak saat ada illallah tok? Meniadakan diri sampai nol, itu pun tidak dengan olah akal. Banyak kan orang praktek meditasi dengan mengenalkan diri, hening. Nggak bisa bro, selama kau masih ada di gelombang akal. Masa jeruk makan jeruk? Nggak bisa dong. Lihat ya logikanya ya. Batasnya akalmu di limit 100%. Kau di sini sak menang-menangnya akalmu hanya bertemu di titik 100%. Betul nggak? Bisa nggak menang di atas sini? Nggak bisa, limitmu 100%. Maka melawan akalmu jangan pakai akal. Nah, praktek zero, mengenalkan diri, suwung, kosong, gung lewang liwung, itu duduk kayak pakai olah akal. Demikian juga ilmu rasa, itu bukan ilmu rasanya akal, bro. Bukan itu. Kalau kau tidak dibaiat di tarekat yang dimaksud Mr. TM ini, wah, ndak bisa kau. Jangan harap ya kalau tarekat yang tidak pernah bisa melewati mutu ke belantah mutu, nggak bisa. Kecuali tarekat-tarekat yang bisa melewati mutu ke belantah mutu. Kami sebut ya, tarekat Mr. TM itu salah satunya. Karena dari jalur muridnya, dari gurunya Mr. TM itu ada beberapa jalur. Yang mutlak itu gurunya Mr. TM, bukan Mr. TM-nya. Ini cuma murid. Yang mutlak adalah guru kami. Nah, seperti itu. Jadi kami tidak menganggap hanya di sini tok yang benar, tidak. Tapi guru saya yang ada di jalur waris estafet mutlak yang tegak lurus, yang waris dari Rasulullah Muhammad. Yang selain itu saya nggak tahu, karena lain tempat ijazahnya nggak tahu ada apa enggak juga nggak jelas. Yang mewariskan siapa juga nggak jelas. Tahu-tahu ada waris, dari mana nggak tahu loh. Wah, ujungnya nggak jelas. Jadi demikian ya, kalimat itu hanya bagi yang pemain gelombang, yaitu antara roh, akal, dan nafsu. Nah, kalau hanya pemain akal, oh sangat mudah dipengaruhi nafsu, pasti mudah itu. Pemain dunia pasti cari yang enak-enak tadi. Maka wujudnya ini nanti adalah berupa gerak-gerik kolbumu sendiri, bukan di panca indramu. Panca indera itu kan akal. Karena ini tentang pemain gelombang loh ya. Ini tentang orang-orang yang telah dibaiat. Ini tentang orang yang beriman. Maka kau akan mengerti mana itu nafsu, mana itu akal, mana itu roh, mana itu nur.
Selama kamu nggak ngerti batasan-batasannya, mana bisa kamu memilahkannya. Kalau kamu nggak ngerti bedanya antara mutiara dengan tai kambing, nggak ngerti bedanya loh. Kira-kira kamu bisa nggak membedakan antara ini dan ini? Ya nggak bisa dong. Oh, nggak ngerti membedakannya. Ini hanya permainan bagi orang-orang yang telah menerima nur iman dan nur kitab. Bukan bagi yang pemain dunia. Oh bukan, ini pemain khusus ini. Hanya orang yang telah melewati mutu ke belantah mutu, sehingga ada pertarungan dalam dirinya antara ruhnya terjebak dengan gravitasi dunia yang itu dipengaruhi oleh nafsu, atau dirinya bisa terbebas daripada penjara dunia sehingga ruhnya naik mi'raj sampai pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi lawanmu itu nanti ada di dalam dirimu sendiri. Wujudnya adalah dirimu sendiri, sifatnya adalah dirimu sendiri. Makanya kalau istilah orang dahulu ada istilah tapa brata, menjaga diri dari angan-angan buruk, pikiran buruk, dan perbuatan buruk. Buruk ini pun bukan dipengaruhi oleh perhitungan akal dan nafsu, bukan, tapi berbentuk hening, kosong. Panca indramu dinolkan. Nggak cukup dengan itu. Nah, kalau hanya mengenolkan dirimu dengan akalmu, ibarat rumah. Nah ini dengarin ya Bang Bimo, rumahmu kemudian kau tinggalkan supaya kosong, kira-kira mau diapain rumahmu? Diisi ular, betul nggak? Kecoa, tikus, gelandangan masuk, maling masuk, rampok masuk, betul nggak? Nggak sekedar itu, nggak sekedar mengosongkan dengan akalmu, ada lanjutannya. Itu mengosongkan diri tapi yang telah bertemu dengan gelombang mutlak. Kenapa kok rupa gelombang? Itu berbanding dengan begitu kau kosong sempurna, yang mutlak itu hadir. Selama kau belum kosong sempurna, hanya ada gelombangnya. Begitu dirimu lenyap di situ, maka Allah pun hadir dalam dirimu. Bukan lagi gelombangnya. La ilaha, baru akan ada illallah. Lah kalau misalkan kamu hanya ada la ilaha, bagaimana kira-kira? Allahnya ada nggak? Yang ada pun gendruwo. La ilaha, gendruwo, pocong, kuntilanak masuk dalam dirimu. Ya apa enggak? Ini bukan tentang akal melawan akal, bukan. Bukan tentang meditasi dengan cara akal, bukan. Kau tahu teorinya ilmu hening, kosong, suwung, gung lewang-lewung, meditasi, semedi, atau kebatinan sebagainya. Ini bukan tentang ilmu itu. Ilmu itu kau praktekkan, tapi kau masih ada di gelombang akal. Sama seperti rumahmu kau kosongkan, maka yang masuk pencuri, kecoa, nyambe, apa itu, ular, semut, pocong, betul nggak? Rumah kalau ditinggal itu pocong, genderuwo, kuntilanak semua datang, betul nggak? Ini nggak sekedar itu, bro. Mengenalkan diri, tapi yang telah ketemu dengan syarat rukun dan ketemu dengan wasilah atau gelombang mutlak. Berubah gelombang itu karena apa? Berbanding terbalik dengan dirimu. Begitu kau memudar, gelombang itu menguat. Ya ini, kau kan di sini. Allah di balik dirimu. Begitu memudar, gelombangnya pun menguat. Begitu, nah dia yang hadir. Tapi ketika kau kuat, ini nggak kelihatan, belakang nggak kelihatan. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang telah mendapatkan
nur kitab dan nur iman. Makanya ada la haula la ilaha loh. Kuncinya apa berarti? Mengenalkan dirimu. Tapi itu berlaku bagi orang-orang khusus ya. Logika tadi ya. Rumahmu kalau kau kosongkan, dicuri itu, kulkasmu diambil, TV diambil, betul nggak? Dicuri, dimasuki kotoran, debu, kecoa, tikus, ular masuk semua. Sangat keliru malah ya. Mending kau tinggali daripada dimasuki pencuri, betul nggak? Niatnya mau belajar makrifat tapi dengan cara yang salah. Yang masuk pun makrifat genderuwo masuk semua, betul ya? Pocong datang, segala macam datang. Oke. Keep fight. Ya. Semangat terus berjuang. Kita luruskan dengan uraian-uraian ilmiah, logik dan nalar tinggi agar banyak yang tercerahkan. Minim-minim memberi manfaat bagi orang lain. Kalau nggak bermanfaat, ya sudah ya. Mau apa lagi ya? Intinya kami dakwah, kami bikin apa produk-produk dakwah untuk menggugah logika orang dalam beragama. Tapi kalau misalkan nggak diterima, ya sudah, nggak apa-apa. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam rahayu, suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi wa ridha kamal lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.